Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas U19 Indonesia menang atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada matchday kedua grup A Piala AFF U19 2026. Sementara Vietnam mengalahkan Myanmar 5-0. Hasil ini membuat Indonesia menempati posisi kedua klasmen, kalah selisih gol dari Vietnam yang di puncak. Indonesia U19 mengoleksi 6 poin dari 2 laga sebelum menang 3-0 atas Timor Leste. Garuda Muda juga menumbangkan Myanmar dengan skor 3-0. Vietnam U19 memuncaki klasmen sementara dengan 6 poin berkat selisih gol yang lebih baik. Mereka menang 5-0 atas Myanmar dan sempat menghajar Timor Leste 3-0 di laga perdana. Dan seperti inilah komentar fans Vietnam dan negara ASEAN lainnya. Vietnam 2-0 Indonesia, U19 Vietnam 1, U19 Indonesia 1. Kelompok pertama yang bertemu Australia sangat sulit. Langsung cedok, kenapa harus seri? Gak takut lawan. Jika kamu tidak memenangkan Indonesia, jangan bilang siapa aku. Senang nak hindari Australia sekarang. Malaysia punya prestasi bagus, tak mengapa. Tim A teratas bertemu dengan tim C, mirip dengan U17 yang baru saja terjadi. Dan itu saja, siapa yang saya temui di grup pertama. Harus kalah sama Indonesia untuk menghindari Australia. Bisakah kamu menghindari kesenangan atau komentar untuk bersumpah? Kalian yang tidak tahu aturan liga, nyalahin terus. Setiap meja memiliki tim yang harus diambil. Myanmar kalah dari tim terakhir tanpa menghitung hasil. Hasil imbang Vietnam telah tersingkir, tetapi hasil imbang bagus penulis juga bodoh. Vietnam adalah yang terbaik dalam kelompok, tapi dia dieliminasi atas sesuatu. Apa yang dia katakan? Saya akan mendengarkannya. Turnamen ini Vietnam hanya menggunakan tim C, banyak pemain kunci masih bermain di Liga Vietnam dan beberapa pemain asing seperti Len Minh Tran, Gavin Turner, dan Lee Williams masih menunggu kewarganegaraan. Aku tidak tahu mengapa orang-orang Kamboja tertawa. Bisakah mereka memenangkan Timor Leste? Sebelum pertandingan, media Indonesia berkomentar bahwa tim Vietnam U19 akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal selisih gol dibandingkan tim U19. Dan sekarang Anda tahu tim mana yang lebih kurang beruntung sebelum pertandingan final. Pertandingan berikutnya U19 Indonesia 3-1 Vietnam. Pertandingan final belum terjadi, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sudah tahu tim mana yang kurang beruntung. Fans asing terlalu percaya diri. Nggak bakal lolos menurut gua. Kalau mau lolos harus menang lawan Vietnam nanti. Karena kalau Indonesia ngarap peringkat 2 terbaik, Malaysia jauh lebih baik dengan persentase gol yang banyak. Apalagi nanti Malaysia lawan Brunei di pertandingan terakhir. Jujur, gua kurang suka sama gaya main Coach Nopani. Jika dibandingkan Indra Syafri, masih mending Indra Syafri. Lawan Brunei nggak dihitung karena grup C 3 tim. Tolong perbaiki lagi gaya bermain Indonesia, semangat terus. Lawan terakhir adalah Vietnam. Indonesia dipastikan juara grup jika mengalahkan Vietnam. Coach Noppa harus benar-benar menginstruksi pemain dengan baik karena Vietnam sekarang sudah mulai kuat. Walaupun tim Vietnam yang ini pernah dibantai Indonesia 5-0, tapi sekarang mereka sudah mulai meningkat permainannya. Timor Leste jauh lebih baik sekarang. Tim sepak bola ASEAN ingin menang begitu keras. Turnamen ini Australia kemungkinan besar akan menang. Vietnam, Indonesia, Thailand bersaing merebut posisi kedua. Passing ngawur kayak Persika 1951, sama jadi kayak klub Liga 4. Indonesia mau posisi kedua untuk menghindari Australia ya. Indonesia tak pernah takut atau gentar menghadapi siapapun karena jiwa rakyat Indonesia adalah petarung sejati. Liga ini tidak aktif bisa memilih grup kedua dengan aman. Grup Melayu versus Thailand, jika dua tim tersebut imbang di pertandingan final, maka grup ini Indonesia Vietnam tim mana yang kalah akan tersingkir. Semua orang ingin menang masing-masing, tapi sepak bola Timur lumayan. Indonesia cukup draw dengan Vietnam udah lolos semifinal. Ketemu Vietnam bisa-bisa babak belur dihantam Vietnam timnas Indonesia ini. Harusnya kayak tim unggulan, jangan fokus menang aja tapi sebanyak mungkin cetak gol.
Kenapa skornya 3 mulu dari kemarin? Sengaja apa? Emang nggak mampu dilebihin? Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.